pertanyaannya adalah apakah kita sudah merasa hidup kita hari ini sudah merasa hidup kita itu benar-benar berada di jalan yang benar. Benar ya. Jangan sampai kelakuan kita itu terus jadinya sama seperti orang-orang yang nggak beriman. Terus di mana spesialnya kita mengaku sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah yang kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan, Islam adalah agama yang benar. Kan sudah jalani yang posisi menabrak-nabrak nih di 2018 mulai ke arah yang lebih baik. Gimana perasaan Om Angga? Perasaannya kalau ada dua versi sebenarnya ya. Ada dua versi ya? Iya, ada dua versi ya. Versi yang enggak satu sama versi yang kedua nih. Versi kalau kita mau bilang sebenarnya ya, kalau kita itu melihat syariat hanya sekedar aturannya aja. Cuma ngeliat secara syariat aturannya aja. Gini banget sih Islam. Malah jadi kayak itu kayak versi yang pertama kali kalau buat saya. Kalau saya tuh belajar Islam itu langsung ke syariatnya. Gitu, langsung tentang nggak boleh riswah. Nggak boleh riba, akadnya harus jelas, nggak boleh ada akad-akad yang batil, ya kan? Itu buat saya gini banget sih Islam. Lebih ke negatif ya? Ya, lebih ke ngeberatin. Ngeberat ya? Ya. Ribet lah ya? Ribet, dan kayaknya aduh hari gini nggak pakai orang dalam gitu gimana gitu. Udah nyogok untuk dapat proyek. Berat, betul. Ya kan? Buat saya tuh begitu. Tapi versi ketika kita itu melihat menggunakan syariat ini sebagai tools karena keimanan kita gitu, karena konsekuensi keimanan, konsekuensi keyakinan kita gitu. Ya maka ya buat kita ya buat apa berat gitu. Malah kita seharusnya bersyukur gitu. Sudah disediakan. Iya, udah dikasih toolsnya gitu. Dibuat nyaman kita dengan tools ini, dan bahkan menurut saya kita tuh jadi ringan banget hari ini. Hari ini jalanin usaha tuh ringan banget. Satu, nggak riba, ya kan. Bahkan kami menjaga untuk karyawan kami tidak ada yang riba. Oh, sampai karyawan juga. Sampai karyawan iya. Akhirnya supaya kita, usaha itu sendiri mungkin secara keseluruhan berkah gitu. Kan nggak cuma kita ownernya kan, termasuk karyawannya gitu, termasuk karyawannya. Jadi kita tuh sampai kalau karyawan kita riba kita pecat. Oh gitu. Tapi berarti di awal waktu udah disampein. Ya? Iya, termasuk kan kita coba kasih fasilitas untuk bantu mereka kalau mereka emang punya kebutuhan yang urgent. Maka kita kasih mereka boleh pinjam ke kita, nanti dicicil dari gajinya mereka. Kasbon lah. Iya, kasbon. Kasbon. Nah, jadi kita udah kita kasih itu supaya ngejagain mereka gitu, jangan sampai kejebak sama riba gitu. Kayak misalnya mereka, saya pengen beli motor, Mas. Kita kan gali dulu. Emang kamu perlu banget kan motor? Kalau emang perlu banget motor, ya udah cari motor yang murah. Sesuai kemampuan. Iya, sesuai kemampuan. Ada duitnya nggak? Kalau ada duitnya, kurangnya berapa? Tapi ya, jangan langsung. Iya, saya butuh motor, tapi saya pengennya PCX yang new 2025. Duitmu berapa? 2 juta. Ya, ngaca dong gitu kan. Itu DP-nya nggak cukup. Nah, itu kan salah satu tanda kalau kita mau bilang syariat itu tuh pasti menjaga kita sebagai hamba gitu, kita sebagai manusia gitu, untuk nggak terjebak dalam masalah yang lebih besar gitu. Hikmahnya kayak gitu kan? Hikmahnya kayak gitu. Cuman kan. Seringkali kita kan tadi versi Om Angga 1. Iya, versi 1. Ribet banget amat sih, ya kan? Itu Kang Randy. Jadi benar-benar ketika kita belajar dari mulai dasarnya, belajar Islam dari dasarnya, itu malah akhirnya ngelihat syariat ya ini way of life gitu, emang harusnya kita kayak gini gitu. Dan alhamdulillah itu dimudahkan banget sama Allah, dimudahkan banget. Saya jadi nggak perlu ngurusin klien. Artinya nggak perlu harus yang jaga-jagain klien. Kalau dulu kan kita jagain klien tuh sampai ngirimin parcel, ngontek dia segala macem yang kayak gitu. Sekarang mah ringan aja. Lebih lapang. Artinya kalau misalnya mereka minta markup harga, kita tinggal tolak. Karena gitu. sudah tahu. Karena udah tahu, ya kan, walaupun nilainya ya Allah banyak. Gitu. Walaupun nilainya banyak. Tapi sekali lagi menurut saya, janji Allah, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, maka Allah akan ganti dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi buat saya, ya udah ketinggalan gini, ya Allah nilainya gede, tapi saya nggak mau maksiat, ya Allah gantiin, udah beres. Berarti dari 2018 tadi 7 tahun sudah Om? 7 tahun, alhamdulillah. 7 tahun ngejalanin ya? Ngejalanin itu. Bahkan ya seringkali dihujat ya
pasti ada lah, pasti ada yang kayak gitu banget sih, gitu. Nota kosong aja nggak mau. Cuman akhirnya lebih hidupnya gimana? Lebih tenang aja ya? Banget. Kalau dibilang tenang ya udah pasti ya, udah pasti kan syariat kan akan membuat kita tuh menjadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan gitu. Cuman untuk bisnisnya itu sendiri Om gimana? Secara profit? Secara profit, alhamdulillah secara profit juga dampak profitnya atau misalnya signifikan apa enggak ya menurut saya sangat signifikan, khususnya after riba ya. Itu after ninggalin riba, mulai belajar satu-satu tentang kaidahnya dalam muamalah gitu, mulai belajar sedikit-sedikit dari situ. Alhamdulillah ya Allah kasih nikmat yang luar biasa, dan yang menurut saya yang paling nikmat menurut saya bukan nominal yang saya dapetin, tapi adalah rasa serakah yang Allah ilangin. Maksudnya jadi saya yang dulunya saya tuh pengen, saya sama istri ibaratnya pengen sesuatu, pengen ini, terus, pengen itu, pengen ini, iya, pengen terus. Ketika ninggalin riba, ketika mulai mendekat ke Allah, itu lebih bisa terkontrol. Jauh lebih bisa terkontrol. Jadi kayak punya duit misalnya bisa beli mobil pun ya udah, ngapain buat apa kita beli mobil ini, mending buat yang lain, mending buat usaha, mending gedein usaha, mending kita buat stok bahan baku lagi. Jadi kayak lebih ke situ gitu. Jadi alhamdulillah makanya ketika momen Covid pun kita cukup bisa bertahan dengan baik. Survive, ya? Iya, cukup bisa survive karena kita punya stok bahan baku yang cukup besar. Dan semuanya tidak ada hutang. Dan ke konsumen pun kita nggak ada ngutangin. Gitu, ke konsumen pun kita nggak ada ngutangin, jadi cash flow cukup sehat. Karena memang ya tadi termasuk ketika bisnis itu dibangun dengan utang tuh kan kayak efek domino ya. Banget. Apalagi Covid kemarin kan banyak kena kasus efek domino tadi kan. Banget. Satu nggak bisa berjalan, akhirnya dia nggak bisa bayar utangnya, yang ngutangin juga akhirnya nggak punya modal balik, akhirnya berenten. Iya, berenten gitu. Benar. Akhirnya dengan bisnis yang real cash ini lebih alhamdulillah kokoh ya, lebih kokoh gitu, jauh lebih sehat lah secara cash flow, pasti jauh lebih sehat karena kita nggak terbebani kan dengan harus nyari cicilan sekian, harus ini. Cuman masa transisinya nih aku agak menarik sih, ya, apa namanya, dengan cerita Om tadi. Boleh saya beli minum ya? Boleh dong. Siap. Tadi kan di 2016 ke 2018 titik awal mulai kembali ke Islam. Seperti yang Om sebutkan tadi kan, versi Om Angga 1 ini kan ribet nih. Jadi sebenarnya setelah masuk ini memang beneran ribet nggak sih Om? Beneran ribet apa? Maksudnya? Transisi dari pengusaha yang umum, yang tidak memperhatikan syariat-syariat Islam, dan juga setelah Om transisi ke pengusaha yang lebih memperhatikan syariat-syariat Islam. Kalau saya bilang sih gini, kalau bicara ribet apa enggak, kayaknya saya bilang tadi sudut pandang kita ngelihat syariat itu sebagai apa. Kalau kita ngelihat syariat itu sebagai kayak aturan yang dipaksain buat kita, pasti kita akan ngerasa itu ribet. Tapi kalau kita ngelihat syariat itu sebagai konsekuensi atas keimanan kita, menurut saya ya kayak kita kerja di satu perusahaan dan itu punya aturan. Dan perusahaan itu punya aturan. Dan ketika kita masuk situ ya kita udah pasti menyerahkan diri kita untuk ngikutin aturan itu dong. Apapun aturannya yang ada di situ gitu. Sekalipun kita ngedumel ya tetap kita kerjain. Betul. Ya kan? Betul. Nah, menurut saya di titik yang kayak gitu ketika saya belajar tentang Islam, ketika saya ngomongin tentang keimanan, maka akhirnya syariat itu saya butuh. Bukan lagi jadi pengganggu. Tapi saya butuh gitu. Kenapa? Ya ujungnya kita tahu bahwa kita itu tugasnya beribadah di sini. Disebut beribadah itu seperti apa. Maka ya harus ada tata cara beribadahnya, harus ada aturannya. Dan kita juga tahu kenapa kita harus menjaga agar ibadah kita itu tetap berjalan dengan baik. Itu ya karena kita tahu, karena kita nanti akan kembali ke Allah. Kita akan dihisab dengan semua yang kita lakuin. Maka akhirnya syariat itu kita butuh kan gitu. Jadi akhirnya kita mencari, bahkan kita menggali, bahkan kita itu masih terus merasa khawatir kalau ada sesuatu yang kita langgar. Nah, jadi buat saya pribadi, karena saya ngelihat ini konsekuensi dari apa pilihan saya atau apa keyakinan saya, sehingga buat saya pribadi ya saya akan menjalani ini
dengan rasa yang ketundukan gitu, dengan rasa tunduk, nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak bisa mengubah. Iya sih Allah nggak lihat, bener. Tapi saya tahu kalau saya langgar, saya salah. Dan mengatasi rasa bersalah itu kan nggak nyaman menurut saya ya. Tapi Gitu. tadi perasaan kita Allah nggak lihat, sebenarnya Allah lihat tuh. Ya kan, padahal kan kita nggak bisa bohong bahwa Allah maha melihat kan gitu. Jadi ya buat saya pribadi, ya alhamdulillah. Jadi tetap apapun kondisinya, ya syariat ini adalah konsekuensi memang yang harus saya jalanin ketika saya memilih jadi Muslim. Berarti memang tergantung dari sudut pandang kita lagi Om. Ya. Sama gini juga sih Om, ini kan bias sih sebenarnya. Bener. Aku tuh sering ngerasa gini, teman-teman ketika dibicarakan tentang syariat tuh, berat banget apa segala macam, susah, ribet, susah, ganggu lah dan lain-lain. Padahal secara umum, ini terjadi bias. Secara umum ketika kita tidak membicarakan syariat pun, namanya perubahan itu pasti ada effort lebih kan? Pasti. Mau apa aja itu, termasuk ya effort berubah ke hal yang lebih baik ke dalam syariat. Itu yang kadang-kadang kita itu salah dalam menilai gitu Om ya. Betul, dan pertanyaannya kan kita ngerasa hari ini kita udah di jalan yang benar apa enggak kan gitu. Kita ngerasa hari ini udah aman apa belum kan gitu. Kan kita semua kan manusia kan pasti mikirin tentang masa depan kan, nggak mungkin enggak. Banyak orang kerja keras hari ini Untuk termasuk masa yang akan datang. Iya, untuk masa yang akan datang. Ada orang yang akhirnya nabrak sana, nabrak sini, ngerugiin sana, ngerugiin sini, korupsi sana, korupsi sini. Hanya karena khawatir akan masa depan kan gitu. Khawatir masa depannya nanti nggak punya duit buat kampanye misalnya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak apa ya. Kebetulan sudah lewat kampanye. Oh, udah lewat ya. Oh iya benar. Tapi kan kampanye bayar ya. Masa sih? Oke, lanjut. Jadi kayak gitu tuh kan sampai segitu kan karena punya khawatir. Karena punya khawatir di masa depan gitu. Nah pertanyaan saya tuh, kita tuh tahu nggak sih masa depan kita tuh kemana? Harusnya dimulai dari situ ya. Iya kan gitu. Dan yang pasti gitu, kalaupun orang bilang ya masa depan kita di masa tua, saya bilang belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena banyak juga yang muda meninggal. Betul. Kita belum tentu tua gitu. Kita belum tentu bisa sampai ke tua. Tapi yang udah pasti kita sama-sama bakal meninggal kan. Betul, itu yang pasti itu. Itu yang menurut saya dari titik itu menurut saya pembahasan yang akhirnya masa depan kita yang udah pasti itu ya adalah meninggal. Dan life after itu kan gitu. Jadi apa kehidupan kita setelah meninggal tuh yang menurut saya ya itu yang perlu kita pikirin gitu. Itu yang perlu kita khawatirin. Aman nggak ya? Bekal tadi ya. Bekal untuk kesana tuh aman nggak sih gitu. Berarti sebenarnya gini sih Om, kalau aku ambil kesimpulan dari Om ceritakan tadi, berarti kita butuh waktu, momen untuk berevaluasi diri ya. Banget. Seperti yang melakukan sebelumnya kan akhirnya ngerasa kayaknya yang kulakukan salah deh. Yes. Jadi itu yang perlu memang banget kita lakukan. Karena selama ini kan kebanyakan orang itu masih belum tahu salahnya di mana. Kayak Om tadi sempat nggak tahu salahnya di mana. Nggak tahu. Karena ya satu ilmu kan. Satu kita dulu kita di fase yang penting tuh berani. Ya kan gitu. Dulu kan orang pengusaha modalnya apa? Modal nekat kan gitu. Yang penting berani. Hari ini nggak bisa. Hari ini nggak bisa modal nekat. Hari ini modalnya apa? Ya modalnya data. Ya. Hari ini modalnya ilmu. Betul. Gitu, nggak bisa modal nekat. Kenapa? Karena kalau modal nekat hari ini persaingan semakin ketat, semakin banyak, dan abis itu nilai uang hari ini begitu rendah. Jadi inflasi dan segala macam, maka kita ya harus bijak, harus benar-benar mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi termasuk di bab itu aja kita nggak bisa tuh. Maka ya akhirnya kita harus bertransformasi gitu, bertransformasi, menyiapkan diri. Namun saya fase saya akhirnya ngerasa iya ya, ujung-ujungnya kita tuh bakal mati gitu. Ujung-ujungnya kita bakal, masa depan kita yang paling real tuh di sana gitu. Semua hidup kita yang kita jalanin kan juga bakal kita tuker nantinya dengan satu currency, yaitu apa? Ridho Allah kan gitu. Oh iya. Ya kan, satu alat tukarnya apa? Ya ridho Allah apa enggak? Allah ridho apa enggak? Percuma banyak duitnya, rumahnya banyak, istrinya satu, rumahnya banyak, kendaraan banyak, bisnisnya cabangnya di mana-mana, habis itu Allah nggak ridho, kan jadi percuma. Cuma lah kan, memang nikmatnya mungkin sampai di batas umur itu aja. Berapa lama sih? Gitu? Berapa lama saya kayaknya punya mobil banyak yang bisa dipakai, ya satu. Ya kan, punya rumah banyak yang bisa ditinggalin, ya satu. Nggak bisa
Baju mau semahal-mahalnya dipakai sama. Iya. Itu fungsionalnya sama, saya bilang gitu. Jadi di titik itu ya kalau orang bilang iya sih akan ada fasenya orang itu akan mengerucut, bener. Saya bilang akan ada fase kita tuh akan mengerucut. Cuma yang perlu disadari adalah bahwa pertanyaannya adalah apakah kita sudah merasa hidup kita hari ini sudah merasa hidup kita itu benar-benar berada di jalan yang benar. Bener ya. Tadi evaluasi tadi. Evaluasi. Jadi, kalau bahasa ininya Islamnya muhasabah. muhasabah. Nah, ini Om, pembahasan terakhir kita nih Om. Siap. Om kan sudah berada di fase bisnis nabrak-nabrak dan fase bisnis yang berusaha taat syariat. Alhamdulillah. Mungkin bisa jadi bahan muhasabah atau evaluasi teman-teman yang nonton nih Om. Kira-kira apa sih Om tabrak-tabrakan itu yang sering tidak disadari oleh pengusaha? Yang Om sekarang sudah sadari bahwa itu adalah nabrak. Pengusaha itu peluang atau apa namanya sih? Potensi pelanggaran. Potensi pelanggarannya di mana sih aja Om? Pertama ya pasti modal. Berarti Pertama modal. Modal ya. Orang ngomongin modal. Pengadaan modal. Ya, pengadaan modal itu yang jelas adalah modalnya harus tidak boleh sampai riba. Utang riba. Pinjam boleh nggak boleh? Kan hutang bukan sesuatu yang haram. Iya, utang. Hanya saja ribanya yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh kan ribanya. Walaupun juga kalau menurut saya hutang pun sebaiknya jangan. Ya, Kan gitu sebaiknya. Dihindari lah ya. Sebaiknya dihindari. Walaupun mubah tadi ya. Walaupun itu bukan suatu perilaku yang haram. Artinya kalau masih bisa mengupayakan tanpa, ya itu lebih kepada kita itu sehat apa enggak ketika ngejalaninnya. Ketika punya hutang itu kan akhirnya kita punya beban. Pasti, yang udah pasti kan beban. Ketika kita utang itu kan kita utang misalnya 5 juta, berharap omset sebulan keuntungan misalnya dapat 5 juta juga, jadi bisa nyicil misalnya 1 juta ke situ. Tapi kan omset ini belum pasti. Iya, belum pasti. Iya, sementara cicilan udah pasti gitu. Jadi kayak kita nabrakin sesuatu yang belum pasti dengan sesuatu yang udah pasti, yang itu menjadi beban. Jadi menurut saya modal itu sebisa mungkin itu kalau bisa ya kocek pribadi, tabungan atau apapun yang ada. Atau opsi syirkah gitu ya. Atau opsinya bisa ngejualin produk orang lain jadi makelar. Ya kan, jadi makelar, jadi affiliate misalnya, jadi ya intinya kita ngejual barang orang lain gitu, atau kita kerjasama. Nah terus kalaupun syirkah, maka syirkah juga harus jelas gitu. Jangan, sekarang kan orang banyak banget yang ngomongin syirkah. Seolah-olah pengennya islami gitu. Iya, tapi istilah doang. Cuma istilah doang gitu. Bahkan nggak paham tentang syirkahnya seperti apa. Berarti aslinya, ilmu. Akhirnya apa? Kunci butuh belajar. Berarti ilmu adalah kunci. Maka modal utama kita yang paling utama ya selain materi ya ilmu. Ilmu juga. Gitu. Ilmu, data, terus yang paling sering juga godaan-godaan kita itu ya itu tadi ketika misalnya ada hal-hal yang berkaitan sama akidah, berkaitan sama keimanan kita yang itu kayak tadi misalnya ngomongin nota kosong, riswah, yang seperti itu yang pasti ada dalam dunia bisnis. Itu potensi nabrak selanjutnya dia. Iya, di hari ini tuh lumrah banget yang kayak orang gitu. Iya, orang minta sesuatu yang sifatnya imbal balik lah. Sifatnya imbal balik. Terus yang juga nggak boleh kita lepas menurut saya, akhirnya butuh banget belajar tentang muamalah. Kayak akad-akad dalam bisnis kita. Boleh nggak sih kita ini ngambil DP misalnya? Boleh nggak sih bisnis kita ini hutang ketemu hutang misalnya? Kan ada banyak macam ya, akad salam, akad istisna dan segala macam. Nah itu menurut saya perlu. Kenapa? Berarti mungkin bahasa paling sederhananya interaksi dalam bisnis. Interaksi dalam bisnis. Tadi muamalah tadi kan mungkin Betul. ada yang kurang paham apa sih muamalah. Iya, interaksi dalam bisnis. Ya aktivitas kita dalam bisnis itu apa aja gitu. Nah, seperti ya kan? DP kan umum tuh. Ya. Ternyata dalam Islam juga mengatur DP itu seperti apa. Ada yang boleh, ada yang enggak kan gitu. Itu. Ada yang boleh kayak punya saya kan karena saya customize. Saya bikin customize, saya termasuk akadnya istisna. Istisna. Iya, istisna itu kan boleh dibayar di awal, boleh dibayar di akhir, boleh ambil DP gitu, diperbolehkan gitu. Tapi kan ada juga yang dia sifatnya akad salam, dia harus lunas misalnya. Harus 100%. Ya, 100%. Nah, itu kan kita harus tahu. Jangan juga terus misalnya nih ada orang yang biasanya menjual barang yang belum dia miliki. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, itu yang harus didalemin kan. Jadi
Kenapa sih kita sampai harus segitunya sampai kepada karyawan nih? Sampai kepada karyawan. Sampai ini Om, pengalamanku sendiri. Jadi aku sempat ini kan usaha mebel aku. Wih, mantap. Sempat, Iya, sekarang iya. udah enggak. Oh, udah enggak ya? Sempat usaha. Jadi awal mulanya itu aku cerita dikit ya. Jadi awal mulanya itu kan Covid tuh. Oke. Covid. Akhirnya karena aku harus kerja dari rumah, jadi punya banyak waktu luang. Oke, akhirnya manfaatin waktu itu ya. Nonton YouTube, Iya. woodworking nih. Iya. Beli alat nih, ya kan, bikin. Nah, tapi rajin-rajin posting aja. Temen ada yang pengen. Pesen, iya. Bisa pesen nggak? Ya aku bilang, ini aku baru mulai loh, nggak apa-apa. Aku buatkan. Akhirnya, peluang nih. Lain aku yang buat, tapi orang lain yang buat. Oke. Pesen di orang gitu. Pesen ya? di orang. Oke. Ternyata dalam Islam, kalau proses pesan, kayak tadi pesan, tapi orang lain yang buat, itu harus 100% ya. Yes. Dan aku kemarin tuh DP doang, Om. Kira aku namanya kita nggak tahu kan. Setelah tahu ilmunya, ya Allah dulu kemarin aku salah. Untung bangkrut. Bangkrut untung ya. Bersyukur karena bangkrut. Nggak, bangkrutnya lebih tepatnya ke ini sih. Kemarin nggak ketemu vendor baru. Setelah vendor yang lama harus keluar kota. Sempat dapat vendor yang akhirnya kerjasamanya kurang pas lah. Karena kita jodoh-jodohan juga ya vendor. Betul. Cocok-cocokan juga kan. Cocok-cocokan juga vendor tuh kan. Bener. Nah, karena juga sudah ada Covid kan, akhirnya saya kerjanya harus full. Kembali ke kantor. Nggak ada waktu lagi buat itu. Ya nggak keurus dan nggak dapat vendor baru. Tapi setelah itu nggak keurus, barulah saya tahu ilmunya. Oh ternyata kemarin salah. Saya minta DP ada 30%, ada 50%. Padahal yang buat kan orang lain. Orang lain. Harusnya 100% tadi. 100%. Nah kayak gitu tuh yang Betul. kan kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Kenapa kita bilang sampai kepada karyawan pun kita juga harus jelas nih akadnya. Walaupun nggak juga harus tertulis, bisa saja yang itu memang diakatkan di awal jelas. Misalnya kayak bonus, tuh nggak boleh diakatkan karena sifatnya tidak pasti. Nah yang seperti itu terus, ini akadnya berdasarkan apa? Jam kerja, project atau apa? Nah itu kan kepada karyawan juga kita harus jelas sehingga karyawan juga tidak terzolimi sama kita. Begitu juga karyawan juga tidak zolim sama kita. Ya. Nah kita menjaga hal itu. Kenapa kita bilang? Kenapa kita harus mikirin ini semua? Karena saya yakin semua pengusaha Muslim pasti tahu satu kata ini yaitu berkah. Dan semua pasti ngomong begitu. Percuma untungnya besar tapi nggak berkah. Mending untungnya besar dan berkah. Nah, betul dong. Betul, daripada kecil nggak berkah. Iya, udah kecil nggak berkah. Nah, jadi mending Besar dan berkah. gitu. Jadi kita nyarinya kan di situ. Yang kita cari berkah. Kenapa? Semakin banyak pun harta yang akan sampai ke kita, yang dititipin Allah ke kita bakal tanggung jawab nih. Kita bakal mempertanggungjawabkan ini nanti di hadapan Allah, kan gitu. Betul. Tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai mempertanggungjawabkan termasuk urusan hartanya. Dari mana dan kemana. Dua loh pertanyaannya ya kan. Dari mana dan kemana. Jadi kalau kita mau ngomongin berkah, maka kita harus merhatiin semua perangkat. Semua aktivitas yang ada di dalamnya. Aktivitas bisnis kita ini ya. Aktivitas bisnis kita. Termasuk penggunaan harta kita kan gitu. Penggunaan harta kita ini kemana? Pakainya buat apa? Potensinya tadi modal. Terus itu interaksi bisnis ya kan? Ya. Entah itu kita ke customer, ke karyawan, atau sesama pebisnis. Betul. Ya. Termasuk juga kepada vendor. Kepada vendor ya, tadi sesama bisnis Iya, kan? sesama B2B. bisnis. Iya, B2B. Ya kan kita beli bahan, kita beli barang jadi. Nah, seperti itu. Karena memang tidak sesederhana yang penting nggak riba lah gitu. Iya. Ternyata ada kata-kata di dalamnya juga, Om. Iya. Jadi kalau ditanya, kok gitu banget sih Islam? Ingat loh, Islam tuh kasih rewardnya surga, bukan payung. Ya kan? Kayak jalan santai dong. Iya. Kalau cuma mau dapatnya payung ya kasih yang sederhana aja. Iya betul. Ya kan? Nggak usah banyak effort. Tapi karena ini rewardnya surga, ya masa iya surga terus didapatkan dengan cara yang terlalu mudah, terlalu receh gitu. Jadi menurut saya ya memang harusnya begitu gitu. Dan ini pun semaha baik itu Allah ngasih tools, ngasih perangkat, ngasih aturan, ngasih sistem yang udah pasti nyelamatin kita. Sekomprehensif itu, selengkap itu gitu. Dan itu yang akhirnya belajar, saya bilang gitu. Artinya kita butuh belajar. Kan hari ini orang mau jadi pebisnis apa belajar, bikin kursus, buka workshop, buka seminar dan segala macam. Dan orang bela-belain tuh. Orang bela-belain untuk ikut itu. Bela-belain untuk ngorbanin waktu, tenaga, bahkan duitnya. Untuk ikut kayak gitu. Itu cuma mau dapat apa? Duit. Iya. Nggak cuma mau dapat duit. Se-effort itu. Seharusnya bisa effort juga untuk yang akhiratnya. Untuk yang akhiratnya. Dimana kamu di akhirat nggak usah lagi mikirin omset.
Betul. Ya kan? Lu mas- Nggak mikir omset, nggak mikir karyawan, nggak mikir stok barang, profit terus. Betul. Berarti sebenarnya ya belajar ilmu tentang bisnis itu sah-sah aja, tapi Yes. juga dibarengi dengan Yes, hal-hal yang mendatangkan ridho Allah tadi. betul. Artinya secara ilmu bisnis, iya bagian ikhtiar kita harus tetap ngupayain. Betul. Kan gitu. Kita Apa juga yang terbaik lah. upaya yang terbaik gitu. Tapi yang nggak boleh kita juga tinggalkan adalah tentang apa yang kita lakuin nanti juga bakal dihisap. Itu sih Kang. Jadi ya alhamdulillah dari fase-fase yang saya jalanin kalau ditanya hari ini jauh lebih nikmat banget. Jauh lebih nikmat banget. Kalau profit naik turun ya itu biasalah. Ya umum lah. Umum lah, standar namanya semua pebisnis ya. Jangankan kita yang tidak beriman pun juga mengalami hal yang sama. Naik turun juga. Iya, kemarin kan saya banyak dapat curhatan teman-teman usaha. Jadi aduh kok sepi banget kan, kondisi perekonomian hari ini lagi tidak baik-baik saja nih. Jadi banyak teman-teman yang cerita, aduh gimana ya, ini kondisi begini, ini kondisi begini, ini kondisi begini. Saya cuma bilang, bro, hari ini yang diuji bukan cuma kayak kita loh. Orang yang nggak beriman tuh juga diuji hari ini. Iya betul. Sama loh, kondisinya itu sama. Kalau kita hari ini susah penjualan, mereka juga sama, susah penjualan. Saya bilang gitu. Tapi kita hari ini punya iman, mereka enggak. Jangan sampai kelakuan kita itu sama kayak mereka. Kayak nggak beriman. Iya, kayak nggak beriman gitu. Jangan sampai kelakuan kita itu terus jadinya sama seperti orang-orang yang nggak beriman. Terus di mana spesialnya kita mengaku sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah yang kita yakini bahwa Allah adalah Tuhan, Islam adalah agama yang benar. Nah, jadi saya bilang, ya udah lempeng aja, ikhtiar maksimal, upayakan, ya kan, jangan tabrak syariat. Kan istiqomah itu kan sabar di atas ketaatan, kan gitu. Kita bersabar, kondisinya apapun taat, kondisinya nggak enak sekalipun ya taat. Kan perintahnya Allah di situ, gitu. Saya bilang, Bismillah, nanti akan ada kayak lagu yang lagi hits ya kan. Kalau bukan hari ini mungkin minggu depan. Minggu depan. Mungkin bulan depan. Nggak tahun depan. Kalau nggak tahun depan. Iya. Nunggu terus kita. Tunggu terus ya kan. Kan tugas kita gitu kan. Betul. Karena Allah nyuruh kita berjuang bukan berhasil. Iya. Wah, Karena hasil milik Allah ya kan. Quote of the day. Quote of the day. Tadi apa? Allah. Karena Allah nyuruh kita berjuang bukan berhasil. Karena hasil milik Allah. Betul. Ya kan. Tugas kita itu bersyukur di atas semua hasil yang Allah kasihkan. Siap. Oke deh, mungkin itu aja sih Om. Siap Kang Randy. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen aku tanyakan ke Om. Gak bosen ya? Iya. Punya tamu kayak saya. Banyak sebenarnya insight baru yang aku dapat dari Om Angga ini sebagai pebisnis yang sudah banyak buana melintang. Balikpapan Banyak melintang. Akhirnya kita mendapat banyak hikmah ini, nanti mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri Siap. seperti apa, dan mudah-mudahan ya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Amin. Dan tak terasa udah waktu juga yang kita harus batasi Om. Yes. Kalau enggak sampai jam 3 subuh kita. Iya. Kalau kita lanjutkan. Mungkin nantinya oke, kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya dengan bintang tamu yang kita nggak tahu siapa nanti. Dengan cerita yang pastinya seperti apa menginspirasi, juga. iya kan? Mudah-mudahan. Pastinya menginspirasi. Terus insyaallah. menginspirasi semua yang nonton. Yes. Mungkin itu Amin aja. amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Om Sama-sama sudah Kang hadir Randy, dan- makasih banyak udah disambut di ruang tamunya yang spesial. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.